Hai sahabat daki, bertemu kembali di channel Sahabat Daki. Kali ini sahabat daki mengadakan pendakian ke Gunung Sumbing yang berada di wilayah Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pendakian ke Gunung Sumbing kali ini diikuti oleh 12 peserta, di mana 9 peserta berangkat dari Semarang, 2 orang dari Yogyakarta, dan 1 orang berangkat dari Malang. Pendakian ke Gunung Sumbing kali ini awalnya adalah penggantian atas rencana pendakian ke Gunung Merbabu yang ternyata ditutup hingga bulan April 2025. Dengan segala persiapan yang ada, akhirnya kami memutuskan mendaki ke Gunung Sumbing via jalur Garung dengan jasa private trip 3 Dewa Adventure Indonesia. Kenapa harus private trip? Kan bisa ikutan open trip. Ya, semua soal pilihan. Namun sahabat daki sadar diri akan perjalanan dan kemampuan yang tak lagi seperti dulu. Jadi apa salahnya menikmati perjalanan tanpa harus repot-repot bawa beratnya tenda, konsumsi, dan peralatan mendaki lainnya. Lengkap dengan mendaki aja sudah cukup menyiksa raga yang tak sekuat dulu lagi. Alhamdulillah setelah sekian purnama, tepat jam 4:30, teman-teman sahabat daki yang berangkat dari Semarang sampai di Homestay Elkana dengan lancar dan selamat. Alhamdulillah. Sehari sebelum melakukan pendakian, sahabat daki bermalam di Elkana Homestay yang terletak di Dusun Garung, di mana view-nya berada di antara view Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Nah, datang dulu. Remaja datang Mas Bos. Raffi. Syuting. Aduh, nah, lu. Coba daki nah. Mana sih ini udah? Masuk YouTube kan dia luanya. Ada pendaki kesayangan istri. Oh iya, pendaki kesayangan istri Nana. Pendaki tampan. Esok lah. Sombong amat. Iya. Aku banting. Wah, Raffi. Ya, lucu dia. Wah, mantap lah. Karena lawan Andra lah. Karena lawan Andra itu kawan. Jalan sampai ke titik Elkana Homestay di 1367 meter di atas permukaan laut. Meter di atas permukaan laut. Meter di atas permukaan laut. Dewa Daki dan Bapak Nidi Lumina. Siap. Wah. Waduh, ini hotel ini. Ini hotel. Wah. Sumbing masih ada satu awak. Ini base view kayaknya. Base view. Oh, masa kau berokok di situ dah? Ini. Cocok banget. Mas benar Pak Didi nah kawan di situ Didi. Dan di mana Pak? Oh di sini lah. Ya ini kamar Pak itu.
Mantap kabarnya, luar biasa Mas Bona sebagai EO sahabat daki memilihkan kontesnya villanya luar biasa. Kalau dimulai lagi lah. Wajib. Meta. Relak Bang Alfon. Nah, jadi langsung praktek jadi dengan rasa. Setelah cukup beristirahat semalaman, teman-teman sahabat daki bersiap menuju base camp Sumbing Via Garung yang letaknya kurang lebih 500 meter dari Homestay Elkana. Terlihat bersemangat teman-teman sahabat daki untuk melakukan pendakian Gunung Sumbing kali ini. Maklum, rata-rata kami memang belum pernah melakukan pendakian gunung di atas 3000 mdpl. Boleh dibilang kami hanyalah pendaki pemula di antara para pendaki yang sudah naik turun pulang gunung di Indonesia. Jadi pendakian kali ini bukan berarti tanpa risiko, mengingat rata-rata dari kami usianya telah memasuki kategori sepuh. Terus kalau sudah sepuh, kenapa juga tetap mendaki? Bukannya masih banyak opsi menikmati alam tanpa harus mendaki gunung? Ya, kami juga bingung kenapa racun mendaki gunung ini telah merasuki pikiran kami. Yang jelas bagi kami, sahabat daki, usia bukanlah suatu halangan untuk menyiksa raga ini. Semangat mendaki gunung adalah sarana berolahraga dan menikmati keindahan alam raya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di base camp, kami pun segera melakukan sarapan pagi serta sekedar ngopi, merokok, serta mengisi biodata yang telah disediakan oleh pihak base camp. Dan rencananya pamit jam 2 meter. Sekarang sudah Suasana base camp di Garung saat itu tergolong sepi, hanya ada 1-2 rombongan pendaki karena kami memang sengaja mengambil jadwal di luar weekend, yaitu di hari Jumat. Beda cerita bila kami mengambil hari Sabtu. Nah, tentu akan ramai suasana di base camp oleh para pendaki yang akan naik ke Gunung Sumbing. Mas-mas yang bertugas di base camp Garung cukup ramah dan informatif saat kami bertanya-tanya sekitar pendakian Gunung Sumbing. Sesekali kami juga saling bertegur sapa dengan pendaki lain yang juga akan naik di hari itu. sebagai anggota. Oh iya, iya. Tapi kalau agenda satu kaki kita yang ini kan sahabat pulang. Kan kalau bakal serumola itu biasa di Australia itu namanya alam. Jadi sambil menunggu kesiapan rekan-rekan dari pihak agen trip Tiga Dewa dalam mempersiapkan diri, kami pun berbincang-bincang santai di teras base camp sembari menguatkan mental kami untuk mendaki.
upload lalu ya. Sama Jackson kene. Pengaruh ada Jackson hidup. Iya tadi. Perkenalkan, nama saya Nabi. Yang belum kenal saya Kurti Dewa yang biasa bertugas di wilayah sini, ya di bawah naungan Mas Arif. Sebelum kita berangkat, saya ingin menjelaskan beberapa hal, terutama untuk jalur trek, ya. Terus untuk summit besok, terus jadwal apa aja yang akan kita lakukan besok. Yang utama kita nanti dari sini menuju pos 1 tentunya bawa ojek yang bawa tiket ya. Di sini ada tiketnya. Terus ketinggian base camp itu udah di 1400. Dari pos 1 menuju pos 2 masih treknya masih datar, nggak terlalu nanjak banget. Itu kalau ditempuh dari pos 1 menuju pos 2 itu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Itu standarnya, tergantung speed kita masing-masing. Nah, treknya masih tanah dan kebetulan di Sumbing hampir rata-rata tanah, paling pas summitnya aja dari pos 4 menuju puncak. Terus dari pos 2 kita akan ketemu yang namanya Engkol 9 dan kita akan makan di situ, makan siang ya. Makan siang di Engkol 9. Estimasi dari pos 2 menuju Engkol 9 itu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Lama-lamanya 1 jam lah. Terus dari Engkol 9 kita akan menuju pos 3. Pos 3 dari Engkol 9 menuju pos 3 sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah. Treknya udah mulai nanjak, ada datarnya juga, ada bonusnya juga, ada turunnya juga. Oke. Ya. Sekarang musim hujan, mohon hati-hati soalnya dari pos Engkol 9 menuju pos 3 itu ada yang sebagian licin, ya. Terus dari pos 3 menuju area camp. Area camp ketinggian 2.600-an, ya. Area camp kita di camp area 1 di sebelah shelter emergency area. Di situ dari pos 3 menuju camp kita itu sekitar 15-an menit loh. Ya. Mungkin itu aja, nanti foto-foto. Dan kebetulan di Sumbing sendiri view-nya sunset ya. Mudah-mudahan sore nanti cerah. Amin. Kita bisa foto-foto di situ, mengabadikan momen ya di camp kita. Di situ juga ada shelter, juga ada terasnya juga. Kalau bisa main di situ bisa ya. Terus makan malam nanti kita makan jam 6 sampai jam 7-an. Terus beres-beres istirahat. Summit kita jam 2 jalan. Jam 2. Jam 2 jalan. Biar dapat cerah. Nanti Jam 2 jalan. Tentu dah. nanti kita ada sarapan sebelum summit ya. Nanti disiapin sama porter dan nanti kalian juga akan dibangunin sama porter ya. Sebelum jam 2. Soalnya kita berangkat jam 2. Sebelum jam 2 kita harus sarapan ya, prepare apa aja yang perlu disiapkan. Terus trek menuju puncak itu sekitar estimasi waktunya sekitar 4 jam ya. Nanti saya jelasin di atas waktu mau summit. Oke. Mungkin itu aja. Mungkin dari kalian ada pertanyaan? Nanti tanya. Karena ini Mas, kan kita nih pemula. Ya, jadi sekali lagi nih pemula semuanya nih. Jadi ini mungkin baik yang baru pertama kali. Terus ada yang tua, khususnya saya sendiri paling tua. Jadi mungkin ya tadi Mas ada sweeper yang jaga. Mungkin temponya Dijaga dulu ya. Apalagi bawa beban, jadi ya nggak mungkin kalau tadi bilang 4 jam sampai di base camp. Ya spare ada 2 jam lah. Nah, itu bisa 6 jam. Yang saya ngomong tadi estimasi Estimasi Iya, Pak. standar. Kalau Nanti kita rubah, Pak. ini tergantung speed kita masing-masing Iya, ya. betul, Mas. Tapi nanti izin soalnya Mas, nanti kalau teman-teman ada yang capek gitu mau istirahat bisa ya. betul. Bisa. Nanti kan kita bertiga ini ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di tengah. Ya. Oke. Mas Yoga paling tak di depan, pas Nabi di belakang, saya di tengah. Nah, iya. Itu aja. Ya.
kita bareng-bareng dari pos 1. Soalnya kebugarannya kan beda-beda. Oh, iya. Ada yang anak muda, ada yang paling kuat, ada yang Nanti sama Nah, lagi itu aja. Hmm. Ada apa berangkat, ada alangkah baiknya. Iya. Agak buka sedikit Mas. Kita berdoa supaya diberi kelancaran, kesehatan serta keselamatan. Semoga trip kali ini berjalan dengan apa yang kalian semua harapkan semuanya. Amin. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa di Amin. Berdoa tidak akan pernah selesai. Lo tos dulu. Nggak tos. Ya, abad ini. Sahabat lagi. Sahabat lagi. Wah, kamera tahu dia nyanyi. Satu-satu ya. Oke. Nanti langsung dikasih ke Kita ngecek ya. Ojek. Antri ojek. Setelah melakukan briefing dan doa bersama, kami pun menaiki ojek menuju pos 1 Malim. Adapun jarak tempuh menuju pos 1 kurang lebih 10 menit dari base camp. Dengan menaiki ojek, kita cukup memangkas waktu. Karena bila berjalan kaki, memakan waktu sampai dengan 50 menitan. Oh di belakang ya. Sakit boten Mas. Sakit. Nggih. Mas tidak ngerti Mas. Saya di Artinya dibikin begini. Siap. Mas Adit.
Aduh, adrenalin. Mas, aku bisa dulu. Adrenalin. Matur suwun lho, Mas. Matur suwun dulu. Sini sampai Om ya. Ya, 3. Bingung mana Ngeri, ngeri. Hah? Kayak apa, Om? Ada sumbing? Kalinya ngeri. Ngeri dah jadi situ dah. Haji Awi mah kayak apa kira-kira mau lompat tuh? Hah? Haji Awi kira-kira? Kalau nyambat akan mundur kalau haji. Ini kan jalan licin nih. kalau tidak Yang situ dia. Dia paling situ. Ketakutan enggak ada anunya mematikan hujan ini tikungan. Oh jadinya Pak Didi, kali sudah jangan jambung Pak Didi kita tidak akan dibuka. Kayak itu. Buka udah tahan. Itu kan Mas. Tandanya pakai ini. Oh, lah. 1 2 3. Ya, 1 2 3. 1 2 3. Sip. Ngeri 1 2 cek. Ini teman-teman sudah sampai di pos 1 Malim setelah ngecek dari base camp ke pos 1. Trek banyak nih. Ini masuk YouTube kan ada ini kan? Ini tim tereng. Itu tim prospek. Bagian untuk berbentuk merah. Setelah cukup beristirahat dari jet lag ojek coaster selama kurang lebih 5 menit, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2, yaitu pos Mbahon. Tapi trek memang kayak ininya yang curamnya 1 ke 2 ini Mas ya? Trek curam? Iya, Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 di sepanjang trek berselimutkan kabut, seakan menyambut rekan-rekan sahabat daki. Selamat datang di alam Gunung Sumbing, nikmatilah ciptaannya dengan rasa syukur, bukan dengan takabur. iya. Wadaki mau mencoba carrier dari porter. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah kami di pos 2 Bayangan, yaitu warung ngetum Mbak Oris. Ya lumayanlah buat merehatkan diri sebentar, sembari menormalkan heart rate yang terguncang di sepanjang trek. Hehe. Ada dari situ ya. Sini. Mas baru Mas. Kita tim santai ya. Daki tertua Di apa nih warung? Di 2 Bayangan 55 meter. Nah, 50 udah Pak. Samanya 2005. Nah, 55 sama. apanya? Oh, kita istirahat di warung. Orang apa nih namanya Mas? Warung pos 2 Bayangan kata tadinya. Keringat hidupnya Mas, belum pakai coros pianting kan nah. Wah, paling gorengan enak ini. Kalau Mas Nabi sip, Itu ada gorengan. santai ya.
anjing rame. Karena liburan gitu. Tapi Imlek tuh biasanya rame pak. Rame ya? Kalau Imlek biasanya rame. Ini bukan warung Jablay mas yang setiap hari rame. Ini warung di gunung. Dicari pas doa bersama lan satu tadi deh. Jadi Pak Mandri. Mandri ya doa bersama tadi pagi. Oh iya Ya, bersama hari ini. dan Untuk doa bersama hari ini kami wakili dari Gunung Sumbing. Suruh kesemuanya oi. Habis sudah makan ya. Makanan di atas 2000 mdpl. mdpl ya. mdpl. Bersama udah langit. Mantap. Pengkolan 9. Ini di atas ya? Atas. Indonesia Raya. Bisa karena setelah cukup beristirahat di Pengkolan 9, perjalanan pun berlanjut menuju pos 3. Oh ya, total perjalanan sampai dengan sekarang telah memakan waktu kurang lebih 3 jam dari pos 1. Napas internasional. Napas. Aduh, naik lagi. Aduh, naik lagi, capek naik gitu. Mendaki lagi. Menyiksa diri. Aduh, menyiksa diri. Mantap tapi view-nya mantap feeling. Nafas tua, dengkul keropos. Sahdu saudara-saudara. Sahdunian. Berkabut. Dikarenakan kameramen berjalan bak kura-kura, baru nyadar kalau udah tertinggal sama rombongan yang udah di depan. Tapi ya dinikmati aja treknya, biarpun nafas tersengal, tetap semangat dengan pepatah alon-alon asal kelakon. 10 kalinya manja ini. Hah. 2520. Kata-kata dulu. Oke ini Pak.
Dan terjadi lagi, setiap pendakian oleh teman-teman sahabat daki, ada saja kejadian pembuangan hajat dikala melalui trek. Inilah unik dan asiknya pendakian bersama teman-teman. Selalu ada cerita di tiap episode petualangan di alam bebas. Karena biar ada kenangannya di sini kan, meninggalkan jejak. Saya ya bisa ngapain? Jadi tiap tiap pendakian tuh pasti ada teman-teman sahabat daki yang meninggalkan jejak. Kebetulan Pak Yaya terpilih di Gunung Sumbing. Di ketinggian nih, daerah di ketinggian 2.575 meter di atas permukaan laut. Jadi ini suatu sejarah nih ya, sahabat daki. Dan ini behera pertama nih ya dari kita semua ya di luar Kalsel ya. Saya harus ucapkan apa nih Pak ya? Selamat Pak. Sensasinya gimana Pak? Sensasinya? Bisa kepala itu. Mansur. Wah, ini pelakunya sekali ya. Wah. Jadi meninggalkan jejak. Meninggalkan sejarah. Udah kayak musang tuh lah. Itu tempat jauh tuh ada luaknya. Perjalanan pun berlanjut menuju pos 3. Berjalan dengan cukup santai, bak kura-kura sembari menikmati jalur yang disuguhkan oleh Gunung Sumbing. Bersyukur dapat melihat keberadaan burung jalak gading yang cukup dikenal di kalangan pendaki sebagai burung penunjuk jalan, di mana sebenarnya jalur Garung ini merupakan habitat burung jalak gading. Burung jalak gading ini banyak ditemukan di daerah pegunungan di Jawa dengan ketinggian di atas 2000 hingga 3000 mdpl. Oh ya, yang patut dan sangat kami syukuri adalah cuaca yang cukup bersahabat saat itu. Meskipun mendung dan berkabut di sepanjang trek, kami tidak sampai kehujanan. Padahal bulan ini adalah musim penghujan. Akhirnya kameramen sampai juga di pos 3 Sepogo. Oh iya, di sini teman-teman sudah sampai duluan di camp area 1. Jarak antara kami dengan teman-teman berkisar antara 15 menitan. Maklum, kameramen banyak ngetem di tengah trek buat jaga heart rate. Hahaha.
Kita sudah sampai di pos 3 Sebongo. Ini pohonnya. Situ dulu. Dikit lagi, Pak. Di Camp Maria. Di tengah rintik hujan, muncullah sesosok Bruce Wayne di camp area. Alhamdulillah sampai. Adalah saya sendiri, Paula Wayne. Sesampainya di pos 3 camp area 1, kami pun langsung disuguhi buah-buahan serta makanan ringan, termasuk juga makanan berupa sup dan sate ayam. Sungguh sensasi tersendiri makan bersama teman di atas ketinggian 2000 mdpl. Wah, sungguh pelayanannya aktif dari akun Terp 3 Tewa. Sungguh enak dan menyenangkan jadinya kalau mendaki rasa piknik begini. Masing-masing tenda ada 6, 2-2. Ya, namanya juga private trip, Mas. Kan budgetnya juga beda sama yang open trip. Hehehe. Kita sudah belepas. Kalau sudah komplit.